Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kamis 4 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Cerita yang telah kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, yakni tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin, menjadi cerita yang tidak asing tentunya, menjadi pengalaman yang real dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita mengenal istilah kesenjangan sosial. Ada orang yang hidupnya sangat beruntung, kaya raya. Ada juga seseorang yang hidupnya sangat menderita, miskin, dan terpinggirkan. Pengalaman Lazarus dan seorang kaya yang diceritakan oleh Injil pada hari ini sekiranya hendak mengajak kita untuk berefleksi. Apakah hidup yang kita jalani hari ini sudah merupakan hidup yang senantiasa menjunjung tinggi solidaritas, persaudaraan, kasih, dan semangat untuk tolong menolong?
perlakuan seorang kaya kepada Lazarus yang miskin, sudah miskin. Penyakitnya disebutkan di sana ada borok di sekujur tubuhnya. Lazarus begitu sangat kelaparan, mengharapkan bahkan remah-remah yang jatuh dari meja si kaya itu saja. Akan tetapi apa yang terjadi? Justru ketidakpedulian terjadi di sini. Seorang kaya yang diceritakan hidupnya berkelimpahan, setiap hari ia pesta pora. Akan tetapi sekedar memberi sepiring nasi saja kepada si miskin ini, ia tidak berkenan. Maka para saudara yang terkasih, terkadang kita mudah untuk mengatakan tidak mau atau enggan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bukan saja perkara soal makanan, soal ekonomi, soal materi, tetapi mungkin hal-hal yang sederhana. Misalnya saudara atau orang lain yang membutuhkan pertolongan dari sedikit tenaga kita. Dari hal-hal yang sederhana ini tentunya kita dapat merefleksikan sampai hari ini sudah sejauh mana saya, Anda, dan kita semua mau meluangkan waktu untuk hadir bagi sesama, hadir sebagai saudara yang mau menopang mereka yang terjatuh, yang mau mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan juga Injil pada hari ini menampilkan sebuah pengharapan iman yang luar biasa. Apa itu? Kalau hari ini kita sedang menderita, bagaikan gambaran seorang Lazarus yang miskin tidak berdaya, maka percayalah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita, kendati pun seolah-olah kita jatuh tergeletak kelaparan tidak mampu. Toh pada akhirnya nanti derajat kita akan ditinggikan setinggi-tingginya. Dan sebaliknya, apabila selama hidup di dunia ini kita tidak pernah berbuat amal kasih, maka sekiranya gambaran seorang kaya yang mengalami kesakitan luar biasa setelah hidupnya di dunia ini dapat menjadi bahan permenungan kita. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menghantar kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.